Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulias Manrido, asal sekolah SMA Negeri 3 Lengayang, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada materi ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah ibarat seorang petani, anak sebagai benih. Jadi, baik buruknya tanaman tersebut tergantung bagaimana petani menuntun tumbuh kembangnya dari benih yang sudah ditanam sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demonstrasi kontekstual yang saya ambil adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat kita lihat yang pertama adalah merdeka dalam belajar, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga terbuka terhadap perkembangan zaman, dan yang keempat adalah menekankan bakat dan minat murid. Kita sebagai seorang pendidik harus mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya. Dalam dunia pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 filosofi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau teladan bagi murid. Yang kedua, Ingmadyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Dan yang ketiga adalah Tuuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Adapun bentuk implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di SMA Negeri 3 Lengayang, yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Yang ketiga adalah merancang visi secara bersama. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran P5 atau berbasis proyek. Yang kelima, menggunakan pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang keenam adalah berkolaborasi dengan rekan guru. Itulah bentuk implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun tantangan yang kami temui dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah kemampuan guru belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kurangnya penanaman nilai-nilai budi pekerti yang luhur pada siswa. Yang ketiga, dukungan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Adapun solusi yang dapat ditawarkan terhadap tantangan yang ditemui, yang pertama adalah meningkatkan atau menyegarkan kembali pemahaman pendidikan terhadap konsep pendidikan melalui berbagai pelatihan. Yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengenai pendidikan. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Dan yang terakhir adalah mengupayakan terakomodasinya pendidikan yang berpihak pada murid. Terakhir, saya mau menyampaikan pesan kepada seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Kita sebagai seorang guru menjadi contoh dan panutan bagi murid, serta dapat membangun semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang selalu memberi dorongan. Jadilah seorang guru yang menyenangkan di kelas, dan selalu dirindukan kedatangannya oleh para murid. Guru yang selalu memahami segala kebutuhan murid demi tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terakhir, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.